Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita mengucap syukur atas hidup kurnia Tuhan di hari ini, tepatnya Senin 24 Januari 2022. Kita akan memulai aktivitas kita. Sebelum itu mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur, kami membuka hati pikiran kami menyambut firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 36 ayat 1-10 firman Tuhan. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosua Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, tidak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkah yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan, dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga. Mungkin permohonan mereka sampai di depan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosua Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah mengaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitra Safan, di pelataran atas, di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Amin. Berhentilah berbuat dosa. Sekarang ini kejadian yang terjadi di lingkungan kita semakin beragam yang membuat hati kita tidak tenang. Lebih lagi korupsi terjadi dalam berbagai instansi pemerintahan. Secara terus-menerus diberitakan di TV bahwa para pejabat pemerintahan ditangkap karena sudah tidak bisa menjaga diri dan marwah terkait dengan tanggung jawabnya, mencari keuntungan dengan cara korupsi, nepotisme dan lebih mengutamakan relasinya. Belum lagi ketidakadilan yang terjadi di beberapa daerah, mereka saling menjatuhkan mahasiswa tak hentinya melakukan aksi di jalan, menyatakan keprihatinan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat. Demikianlah juga yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel sehingga membuat Allah murka. Itulah sebabnya sehingga ia mengutus Yeremia untuk menyampaikan hukuman Allah bagi mereka, sebab ia mengharapkan umatnya bertobat kembali kepadanya. Allah menyampaikan dengan sangat jelas dan tegas melalui Yeremia bahwa mereka akan dihukum Allah jikalau mereka tetap mengeraskan hati, tetapi Allah akan bebaskan dan mengampuni mereka jikalau mereka bertobat. Apakah kita mengharapkan hukuman dari Allah? Tentu tidak ada seorang pun mengharapkannya. Tapi yang nyata sekarang ini sepertinya kita tidak lagi peduli terhadap hukuman yang dikatakan Allah dalam Alkitab, sampai-sampai pertobatan seolah-olah hanya formalitas saja, malah terus melakukan perbuatan dosa. Sebenarnya hukuman Allah selalu dinyatakan, tetapi kita saja yang tidak menyadarinya. Allah mengingatkan agar kita bertobat sehingga kita tidak dihukumnya.
Jikalau kita masih hidup di dunia ini, artinya kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk bertobat, dan jelas Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita di dalam Yesus Kristus. Marilah kita tinggalkan cara hidup yang penuh dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan lewat pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami sebagai jemaat merespon pengampunan Tuhan dengan hidup yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terlebih ketika ada hal yang kami lakukan tak berkenan kepadamu, kami segera bertobat sehingga kami dapat menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup yang Tuhan percayakan. Berdoa buat perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami, keluarga Ibu Pasulu, keluarga Bapak Agustinus Pasambe, keluarga Bapak Yusak Ampulembang, keluarga Bapak Puspa Margalande, keluarga Bapak Hasan Mangale, keluarga Bapak Ellen Palinggi, keluarga Bapak Rio Henry Malinggi. Ya Bapak, berkati dan lindungi perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini. Bila dengan berkat dan damai kasih Tuhan memampukan mereka berkarya dan terus dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Mendoakan pemerintah kami, bangsa dan negara Indonesia tercinta, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, diberikan hikmat oleh Tuhan, dan keadaan yang damai sejahtera terjadi di negara kami tercinta Indonesia ini ya Tuhan. Juga gereja-gerejamu dimanapun berada dalam berkarya menjadi kesaksian akan kasih dan keselamatan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, agar terus melaksanakan tanggung jawab ini sehingga semakin banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kehidupan kami. Berdoa untuk seluruh aktivitas jemaat yang akan berlangsung sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, menolong agar semuanya dapat dijalani dengan penuh syukur dan berjalan dengan baik. Mendoakan jemaat yang bergumul karena sakit, Tuhan menopang, menyertai sehingga kesembuhan dari-Mu Tuhan boleh nyata. Dan juga bagi jemaat yang bergumul, kami berdoa untuk Pak Yosafat atas meninggalnya seorang keluarga. Biarlah kekuatan penghiburan dari Tuhan boleh bersama dengan segenap keluarga kasih kami. Kami juga bersyukur pada hari ini ya Tuhan, atas pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi kekasih kami, Ibu Imelda Wiltong. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih sayang dan cinta Tuhan semakin bertambah-tambah bagi kekasih kami dalam mensyukuri tetapan usia yang Kau karuniakan kepadanya. Biar kekasih kami bersama keluarga yang Tuhan karuniakan terus menikmati dan beserta Tuhan dalam hidup yang Tuhan percayakan, sehingga pertambahan usia ini menjadi suatu makna iman betapa Tuhan terus ada mengasihi dan memberkati. Bapa di sorga, ini ungkapan syukur dan terima kasih kami ya Bapa. Kami datang berdoa dan berterima kasih kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini jemaat Tuhan. Sehat selalu, penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.